kali ini teman-teman dan Ustazah Nung bertemu itu atas izin Allah ya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, dan tentunya dalam keadaan yang tetap semangat ya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dalam orang yang zaman nanti. Semoga kita semua termasuk di dalamnya dan telah diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Keren semuanya. G-O-D-G-O-B, good job. Kalau Ustazah Nung bilang seperti itu jawabannya good job ya. Angkat tangannya semua pakai jempol dua. G-O-D-G-O-B. Belum semangat ya. G-O-D-G-O-B, good job, good job, good job, good job. Oke, kita optimalkan waktu, kita mulai ya. Oke teman-teman, are you ready? Yes, so ready. Coba Ustazah mau tes konsentrasinya dulu dah. Ustazah mau tes konsentrasinya. Kalau Ustazah bilang tepuk satu, berarti nepuknya dua kali. Berapa? Dua kali. Kalau satu kali nepuknya dua kali. Kalau satu kali nepuknya, kita ulangi. Kalau satu kali dua kali. Dua kali sekali. Nah, kalau dua kali sekali, oke? Konsentrasi. Dimulai. Tepuk satu, satu, dua. Oh, ada yang belum konsentrasi berarti. Kita ulang sekali lagi. Tepuk dua. Ada yang belum konsentrasi. Tepuk dua, dua, satu, satu, dua. Oke, hebat. Tidak berhenti, good job, good job, good job, good job. Oke, kita lihat ke layar teman-teman. Kita teman-teman ya, berteman aja kita ya, teman-teman dah. Tidak boleh tuh. Kalau tidak itu ya. Teman-teman lihat di layar. Yang teman-teman lihat itu apa ya? Bunga. Bunga. Taman. Apa lagi? Tumbuhan. Hah? Tumbuhan. Tumbuhan. Oh, tumbuhan. Apa lagi? Ada airnya. Kalau teman-teman lihat, gambar ini mencerminkan apa ya kira-kira? Lingkungan. Kalau kita lihat pemandangan seperti ini, rasanya bagaimana teman-teman? Biasa aja, bagus. Apa lagi? Pengen nyebur, Ustazah. Oh, pengen nyebur. Apa lagi? Hah? Jalan. Tuan. Tuan. Oh, pengen keluar. Apa lagi? Indah tidak teman-teman? Oh, pengen camping. Di mana itu, Ustazah? Tapi kalau malam Ini gambaran taman di dunia. Ini gambaran taman di dunia ya. Seperti ini ya. Oke, ini adalah gambaran sebuah taman yang sangat indah. Yang kalau kita berada di sana mungkin, kalau Ustazah Nung di sana itu mungkin rasanya tenang, adem, apalagi ya damai, sejuk gitu ya. Ada bunga-bunga yang indah kita lihat di situ. Teman-teman sudah benar semua, tergantung situasi dan perasaan kita. Kalau melihatnya biasa saja mungkin memang seperti itulah hati kita hari ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau melihatnya ini bagaimana teman-teman? Ngeri, panas, apa lagi? Gambaran apa? Mengerikan gitu ya. Iya. Jadi perbandingannya teman-teman, kalau di sini ini gambarannya seperti gambaran surga gitu teman-teman ya. Tenang, bahagia, damai gitu ya. Tetapi kita melihat yang ini maka gambarannya yang luar biasa.
biasa mengerikan. Neraka panas. Mengerikan, panas. Ada tengkorak-tengkorak atau tulang belulang manusia yang kulit-kulitnya sudah terkelupas karena panasnya api. Saya ingat dosa, Kita beristighfar sama-sama teman-teman. Astaghfirullahalazim. Ya, jadi tujuan hidup kita itu teman-teman mau di sini atau mau yang seperti ini? Mau yang ini atau mau yang seperti ini? Mau yang ini. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah kita ingin hidup bahagia bersama keluarga kita di surga. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi tujuan kita teman-teman semuanya adalah kita ingin nanti di yaumil akhir ini berada di surga bersama dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan tentunya bersama orang tua dan keluarga-keluarga terdekat kita. Betul ya? Ya. Itulah tujuan hidup kita teman-teman. Apapun yang kita lakukan saat ini, tujuan akhir dari kehidupan kita adalah kita nanti ingin berkumpul bersama keluarga dan saudara-saudara kita di yaumil akhir itu di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita materinya adalah manajemen diri. Teman-teman tahu tidak manajemen diri itu seperti apa? Tidak tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu manajemen diri itu seperti apa? Ya, bisa dibaca kata yang ya, suatu metode mengelola diri untuk mencapai tujuan hidup tertentu. Di awal tadi kita sudah sepakat tujuan hidup kita apa tadi? Surga. Tujuan hidup kita adalah surga. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola diri kita supaya kita bisa mencapai tujuan itu? Tujuan akhir kita adalah kita ingin berkumpul bersama keluarga dan para sahabat kita di surga. Nah, mengelola manajemen diri bagaimana cara kita supaya kita nanti bisa sampai kepada tujuan kita. Oke ya? Di dalam Quran surat Al-Hasyr ada yang bisa membacakan? Ada yang bisa membacakan artinya? Jadi di sini Allah berkata kepada kita teman-teman ya bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk hari esok itu hari di yaumil akhir ya teman-teman ya. Yang tadi tujuan kita adalah kita bersama-sama di surga. Maka Allah mengingatkan bahwa setiap apa yang kita lakukan, mestinya kita perhatikan bahwa tujuan hidup kita adalah kelak di yaumil akhir. Nah, itulah yang kita pikirkan sekarang. Kemudian yang sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kalau kita melakukan sesuatu tidak ada orang satupun, apakah ada yang melihatnya? Ada. Siapa? Allah. Kita mengatakan sesuatu di dalam hati kita tanpa ada seorang pun yang ada di sana. Apakah Allah mengetahuinya? Jangan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu baik di dalam kolom langit ini maupun di luar langit. Di mana saja Allah mengetahui. Hatapun itu di dalam hati kita ya teman-teman ya. Hatapun di dalam hati kita terkecil itu Allah mengetahui itu. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Allah karena Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Setuju ya? Oke. Masih semangat tidak ini? Coba tepuk satu, dua, satu. Oke. Kita lanjut ya.
hadisnya, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka ia celaka. Aduh, ngeri ya. Ketika hari ini lebih buruk dari yang kemarin, ternyata kita termasuk orang yang celaka gitu ya. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia merugi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia beruntung. Mau jadi orang yang beruntung, mau jadi orang yang merugi, atau mau menjadi orang yang celaka? Beruntung. Mau jadi orang yang beruntung. Tentunya ketika kita mau menjadi orang yang beruntung, maka hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini tentunya. Teman-teman, hari ini yang sudah berbuat baik kepada ayah bunda, siapa? Yang pagi tadi sudah membantu ayah dan bunda apa misalnya di rumah. Jadi intinya teman-teman, kelola waktu kita setiap hari agar setiap hari itu lebih baik dan lebih baik dari hari yang kemarin, hari yang lalu. Setuju? Setuju. Kalau Ustaz Danung bilang setuju, jawabannya sepakat. Kalau Ustaz Danung bilang sepakat, jawabannya setuju. Kita coba ya. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Setuju sepakat? Sepakat. Setuju. Sepakat setuju? Setuju sepakat. Mantap, tepuk tangan buat kita. Oke, kita lanjut ya. Udah. Nah, bagaimana caranya kita memanage waktu kita? Mengatur waktu kita bagaimana caranya? Yang pertama adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan tertinggi, tujuan akhir kita adalah masuk surga, tentunya di dunia ini kita mengalokasikan waktu kita dengan banyak-banyak apa teman-teman? Banyak-banyak apa teman-teman supaya kita masuk surga? Berbuat kebaikan, apalagi? Bersedekah, apalagi? Beribadah, apalagi? Menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang soleh dan lain-lain. Kalau seandainya misalnya teman-teman mau besok lulus dengan nilai terbaik, kira-kira itu tujuannya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan hari ini? Belajar yang giat, apalagi? Berdoa, apalagi? Kumpulkan buku, banyak-banyak baca misalnya ya. Les misalnya, sering ketemu dengan ustazah. Nah, itu termasuk tujuannya ya. Apa namanya? Apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu? Kemudian menciptakan keseimbangan antara tugas dan kehidupan pribadi. Tapi itu halo. Hai. Menciptakan keseimbangan antara tugas dan kehidupan pribadi. Teman-teman ada tugas tidak? Ada. Contohnya apa tugasnya? Kenapa? Oh, tugas matematika yang banyak, apalagi? Ya? IPA, apalagi? Menghafal hadis arba'in. Oh, menghafal hadis arba'in. Apalagi? Asmaul Husna. Apalagi? Hafalan. Nah, bagaimana supaya tugas-tugas tadi itu dapat terselesaikan dengan baik? Itu tentu teman-teman tahu ya caranya bagaimana memanage waktu itu antara tugas dan kehidupan pribadi. Kalau seandainya sekarang teman-teman kita punya 24 jam ini, kita punya 24 jam yang dikasih oleh Allah, sama semuanya kita dikasih, dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang lulus, orang-orang yang nilainya bagus, teman-teman kita yang nilainya bagus, sama kita dikasih 24 jam. Tentunya bedanya apa? Karena mungkin teman yang lebih bagus nilainya itu adalah karena mereka mampu memanage waktunya, mengatur waktunya. Mungkin tidak banyak mainnya, boleh main sama teman-teman, bagus. Ketika saat tertentu kita mungkin sudah capek, menjadi refreshing kita adalah berkumpul dan bersama teman-teman. Kemudian kita work smart not harder, gitu ya. Jadi kita bekerja dengan cara yang cerdas, teman-teman. Tidak diforsir. Pernah dengar nggak istilahnya satu hari semalam itu? Istilah anak sekarang nggak ya mungkin ya? Mengerjakan tugas mana yang lebih bagus, teman-teman? Hari ini punya tugas dikerjakan hari ini, kemudian selesai gitu ya. Atau kita mengerjakan tugas 1 minggu sekali kita kerjakan sampai tidak tidur.
Ngerapel ya. Ngerapel. Ayo, mana yang lebih bagus, Kak? Mana yang lebih bagus kita kerja setiap hari, ada tugas hari ini selesaikan, hari ini selesaikan, tidak dikumpulkan sampai sepekan, kemudian kita rapel semalam tidak tidur gitu. Ayo, mana lebih bagus? Jawab. Iya, jadi dicicil gitu ya, dikerjakan langsung hari itu. Ketika kita punya tugas hari itu maka selesaikan. Itu salah satu cara kita memanage waktu kita supaya tidak numpuk tugas itu, supaya tidak banyak yang tertumpuk sehingga kita kerjakan nanti sehari satu kali. Itu yang membuat kita pusing dan stres nanti. Jadi kerjakan hal-hal itu setiap hari berjadwal. Kalau perlu teman-teman buat jadwal harian. Oh, hari ini saya mau mengerjakan apa? Cari skala prioritas. Yang mana yang lebih penting hari ini? Besok pagi harus selesai ini, saya kerjakan hari ini. Kalau misalnya teman-teman contoh yang penting dan mendesak misalnya. Yang pertama adalah mengerjakan tugas sekolah atau belajar. Ini adalah termasuk hal yang penting dan mendesak. Ketika kita sehari-hari punya banyak kegiatan, kita harus pandai untuk memanage waktu atau mengatur waktu kita. Caranya yang pertama adalah memilih yang penting dan mendesak, teman-teman. Contohnya yang penting dan mendesak adalah mengerjakan tugas sekolah atau belajar. Itu hal-hal yang penting. Jadi itulah yang didahulukan setiap hari. Selesaikan dulu tugas sekolah, selesaikan belajar kita. Nanti kalau udah selesai enak kita ya. Siapa yang merasa ketika tugasnya selesai kemudian hatinya plong begitu? Ya banyak semuanya ya, betul. Pertama yang harus kita lakukan adalah hindari menunda. Ada yang suka menunda? Tunda sholat, jangan tunda sholat. Ya apalagi? Belajar, tugas sekolah. Jadi tip cara memanage waktu itu yang pertama jangan menunda. Apapun tugas harian kita selesaikan hari itu. Hari ini misalnya kita punya tugas harus selesai tugas matematika misalnya, selesaikan hari itu langsung. Hari ini ditunda, besok nambah lagi tugas yang lain, besok lagi nambah tugas yang lain, besoknya lagi nambah tugas yang lain, semakin banyak sehingga itu menjadi menumpuk ya teman-teman ya. Semakin banyak jadinya tugas-tugasnya itu membuat kita stres nanti. Ya. 2, 1, 1. Oke, coba kita berdiri sedikit. Sedikit. Kok berdiri sedikit? Coba kita berdiri sebentar. Kita refresh dulu ya biar ya. Kakak, bangkunya itu jangan digeser lah, ya. Biar tidak berbunyi. Siapa yang 2 lembar, 1 hari? Keren. Siapa yang 1 hari 3 lembar? Oke. Siapa yang sehari 4? Bagus. Siapa yang sehari 5? Masya Allah. Siapa yang sehari 6? Oke, keren. Siapa yang 1 hari 7 lembar? Oke, bagus. Siapa yang 8? Ya, siapa yang 9? Oke, siapa yang 1 juz sehari? Oke, good job semuanya. G dan O, D, G, O, B. Good job. Good job, good job, good job, good job. Oke, hebat buat semuanya ya. Itu yang pertama. 2, 1. Oke, coba kita berdiri sedikit. Sedikit. Kok berdiri sedikit? Coba kita berdiri sebentar. Kita refresh dulu ya biar ya. Kakak, bangkunya itu jangan digeser lah, ya. Biar tidak berbunyi. Teman-teman, halo. Ubah posisi kita. Ketika kita duduk, maka bangun. Berjalan. Atau kita sedang berbaring, maka kita duduk. Kita duduk, maka kita berdiri. Ketika kita ini boleh berjalan supaya hilang rasa emosi dan marah kita itu. Jangan biasakan kita membanting-banting barang-barang, itu tidak bagus. Atau boleh keluar, lihat yang hijau-hijau di depan rumah, di halaman rumah. Lihat tanaman-tanaman yang bagus warnanya, hingga itu membuat hati kita menjadi tenang. Ya? Biarkan setiap hari ibu kita, bunda kita merasa bahagia dengan kita.
Kalau misalnya ada yang marah-marah di rumah, ngambek sampai nggak makan berhari-hari, itu zolim kepada dirinya sendiri, merusak badannya sendiri. Ada loh ya Ustazah, ngambek kepada orang tuanya, bundanya nggak makan berhari-hari. Itu orang tuanya sudah lelah mikirinnya, pusing segala macam. Zolim kepada diri kita sendiri itu ya. Jangan sampai ada seperti itu. Kemudian tips mengelola emosi. Kalau kita lagi marah-marah segala macam ya, pikiran kita lagi penat, maka kita sharing membuka dias. Ada. Nah, ya. Teman-teman, apa yang ingin teman-teman lakukan setelah ini ditulis di sini ya. Tulis apa saja, apa yang ingin dilakukan seminggu ini kah, 2 pekan ini, atau besok seterusnya, atau kapan saja. Intinya apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai gitu ya. Ya, tulis namanya di atas. Baru ditulis. Ustazah kasih waktu 5 menit ya, kalau menulis. Menjadi orang yang berguna itu seperti apa? Itu masih umum. Ya. Tulis secara khusus. Tulis namanya di atas. Tulis apa saja di dalam di kertas itu. Kalau misalnya tulis penjual gorengan di Belanda Boleh. Tulis apa saja, mau jual di Belanda, di Amsterdam, di Jerman, boleh. Mau jual apa yang Pokoknya yang ingin kakak lakukan. apa yang dimau, apa yang diinginkan boleh. Tulis nama ya, tulis nama ya. Ada tujuannya. Ini kerja sendiri ya. Bunda, hari ini misalnya ya, hari ini kakak nggak senang sama si ini karena dia tidak nyapa saya hari ini misalnya ya, atau apalah, cerita saja kepada orang tua. Dengan kita bercerita, hati kita menjadi tenang. Kemudian yang tadi ya, menulis diary. Sama caranya, dengan cara apa tadi? Dengan tidak menunda, ya kan? Dengan tidak menunda, kemudian kita tulis daftar apa yang akan kita lakukan. Kemudian tadi itu bikin jadwalnya ditulis di buku, jadwal kita apa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sehingga nanti kita bisa mengoptimalkan waktu kita ya. Mana yang lebih penting ditulis, itu yang lebih dahulu kita lakukan. Yang kedua adalah ya, yang kedua lanjut nanti. Yang kedua pertanyaannya apa kakak Sofia? Ayo. biasanya kan kalau ngeri emosional itu ya kayak emosional yang lagi depresi gimana gitu, itu kan nggak bisa ngatur emosi. Itu caranya biar nggak terlalu kepikiran banyak hal itu gimana? Oke. Yakini kalian sudah tertinggal itu ada beberapa orang juga yang mikirnya saya udah tertinggal, saya nggak bisa kayak saya udah tertinggal jauh, saya nggak bisa kayak ngegapai, malah jadi males. Itu gimana? Ketika kita marah, kita istighfar, kemudian kita berpindah, merubah posisi. Kalau misalnya ketika kita lagi emosi itu sedang duduk, kita berdiri, boleh pindah tempat. Atau ketika itu sedang emosi berbaring, bangun, pindah tempat, kemudian ganti posisi. Itu cara dicontoh oleh Rasulullah. Atau bisa juga teman-teman tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas, tahan hembuskan, tarik nafas, tahan hembuskan. Itu membuat sirkulasi udara yang membuat kita menjadi tenang, gitu ya. Kemudian buat senantiasa kita beristighfar, mohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah supaya kita tetap terjaga dari emosi-emosi yang meledak-meledak tadi, gitu ya. Kemudian yang Tapi kalau masih mengganggukan karena emosinya itu udah benar-benar stres itu gimana? benar-benar stres.
Kalau dia buat kita. Tadi kenapa kita harus bakar perahu, merasa tertinggal supaya kita boleh iri pada hal kebaikan. Kalau teman kita ada yang hari ini sudah bisa menghafal 5 juz misalnya, atau saya masih 1 juz, itu menjadi motivasi buat kita. Saya tertinggal nih sama teman saya, dia sudah 5 juz, saya baru 1 juz, saya harus lebih giat lagi gitu. Atau misalnya teman kita sudah berhasil menyelesaikan tugasnya, saya hari ini belum, maka itu menjadi motivasi buat kita. Jangan sampai kemudian kita karena kita merasa tertinggal semakin malas-malasan ya. Tapi ada juga yang berpikir kalau dia udah tertinggal jauh, dia nggak bisa ngejar, dia udah terlalu jauh. Bisa. Tanamkan di diri kita bahwa pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa jika Allah berkehendak. Kalau sudah berusaha. Jadi kita berdoa sama Allah, kemudian kita berikhtiar, berusaha. Kita berusaha, Allah nanti yang yang akan membantu kita. Ustazah akan kasih ini ya, tapi sebelum ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Dalam kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum pulang Ustazah akan kasih sedikit reward ya, hadiah untuk anak-anak Ustazah tadi yang sudah menanya. Untuk yang bertanya di materi pertama tadi ada Kakak Sofia, silahkan maju ke depan. Ustazah boleh saya pamit ya Ustazah. Syukran Ustazah. Kakak Sofia, Kakak Siva, Kakak Tifla. Ustazah boleh saya bawa ya. Silakan Kak, kalian sudah dijemput biar kita cepet ya. Di sini ya, menghadap ke sini. Teman pamit ya. Syukran Ustazah Nong ya. Sini Kak, di sini. Kemudian yang bertanya baru 3 orang. Silakan. Hadap sini sayang, hadap sini. Di sini, di depan temannya di sini. Ini ya, 1 orang lagi. Sofia, Tifla, Syifa. Hansa. Oh iya, Sofia 2 kali. Oke, berarti dapat 2 nanti. Kemudian yang Ustazah lihat dari tadi fokus sekali mendengar meskipun jam-jam segini ya. Ada Kakak Dinda maju. Kakak Moza, Safira, Nia, Humaira, Syifa. Baik, Moza. Silakan. Ini yang fokus mendengar materi tadi ya. Maju sayang. Ayo di sini, geser. Ya, Kakak Moza. 1 orang lagi, silahkan Kakak Salwa. Geser sayang ke sini. Ke ini nih sayang, sini. Ya, terus geser. Oke, ini ada hadiah ya dari Ustazah. Silakan ambil sesuai dengan. Diangkat door prize-nya. Selamat ya yang aktif bertanya sama yang fokus mendengar.